Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Saya kembalikan pada hambanya. Ya, silakan hambanya Pendeta Eli Patigea. Tuhan Yesus berkati. Shalom, kedengaran Pak? Bagus Pak. Shalom. Oke. Baik, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini Tuhan Yesus atas kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Boleh kami kembali bersekutu kepadamu, memuji menyembah Engkau, mengagungkan Engkau lewat ibadah yang sementara kami lakukan. Kami percaya setiap pujian, penyembahan kami menyenangkan hati Bapa di surga. Dan sekarang kami rindu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami dalam mengikut Engkau. Berbicara bagi kami Tuhan lewat kuat kuasa pengurapan Roh Kudus, sehingga melalui firman Tuhan bagi kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang membawa beban pergumulan melalui firman Tuhan. Beban kami ringan, bahkan kami dimampukan oleh Tuhan melalui segala pergumulan hidup. Untuk itu berbicara bagi kami dengan pengurapan baru, sehingga firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Urapi hamba-Mu secara khusus yang penuh keterbatasan, Tuhan mampukan dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami, baik kepada hamba-Mu sendiri yang menyampaikan, dan begitu juga kepada anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mendengar firman Tuhan. Segala bentuk kuasa dunia, kuasa iblis, roh intimidasi yang mengganggu hidup kami di saat kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kami rindu adalah kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan. Halo. Terima kasih Pak Pendeta Kominggoan yang memberi kami kesempatan melayani lagi pada sore hari ini. Amin. Puji Tuhan. Ini sebetulnya di rumah kami ini lampu mati sejak tadi jam 1, Saudara. Dan sampai sekarang masih belum nyala. Ini baterai dalam handphone saya ini tinggal beberapa persen. Kita berdoa supaya bisa tahan lama sampai firman Tuhan. Dan saya pakai lampu emergency. Tadi sempat saya cas di Saudara. Di Tuhan, Bapak Ibu, hari ini kita akan lihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai ayat 6. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan baca kepada kita firman Tuhan ini dan kita lihat di dalam Alkitab kita. Oh, puji Tuhan, dibantu saya oleh Pak Gembala kita untuk kita bisa lihat langsung di monitor kita yang ada di depan kita masing-masing. Luar biasa. Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Puji Tuhan, berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan.
dan yang belajar untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi kita. Kalau kita lihat di perikopnya itu, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini firman yang sering kita sampaikan, para gembala, para hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat. Namun saya mau katakan sebagai seorang hamba Tuhan, bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap hari, setiap saat dalam hidup kita. Tidak pernah usang, tidak pernah kuno. Namun firman Tuhan itu selalu baru. Apabila firman Tuhan itu kita beri kesempatan kepada kuasa Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita, sehingga dia bukan lagi tulisan, tetapi berubah menjadi rema yang mengubah hidup kita, yang membuat kita lebih memahami dan mengerti siapa Yesus yang kita sembah, dan mengerti memahami apa tujuan hidup kita ada di bumi yang sementara ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah Yesus mampu. Ini luar biasa, saudara. Saya percaya kita ada hari ini di depan kamera melalui Zoom ini. Ini juga adalah karena Yesus mampu menolong kita, mengantar kita, memberi kita hati untuk haus dan rindu dalam persekutuan ibadah ini. Mungkin kita ini banyak kesibukan Bapak Ibu. Saya juga ini ada kesibukan banyak, ya. Dan nanti juga sebentar lagi kami juga jam 7 ada ibadah komsel di rumah kami. Tetapi karena saya yakin Bapak Ibu yang hadir hari ini punya kerinduan hati untuk datang beribadah, dan saya tahu itu bukan karena dorongan manusia, tetapi itu karena kemampuan daripada Roh Kudus, kemampuan daripada Tuhan untuk menuntun kita dalam satu persekutuan ibadah. Kenapa? Karena melalui persekutuan ibadah itu, kita bisa, saudaraku, sambil berbagi, sambil mengisi satu dengan yang lain. Ini saya lihat kita di family keluarga ini. Luar biasa, ada kesaksian. Baik sebelum firman maupun sesudah firman, sambil berbagi bagaimana Tuhan menolong, membela, dan bagaimana kita bisa memproklamirkan di dunia ini kemampuan Tuhan, kemampuan Yesus dalam hidup kita, di dalam menolong, membela kita dalam segala perkara. Ya, tadi saya sangat diberkati sekali lewat kesaksian daripada Ibu Messi, ya, di mana kemampuan Tuhan dalam keluarganya, khusus anaknya, dia gumuli, dan Tuhan jawab, saudara, dengan waktu yang tepat. Bukan waktunya Ibu Messi, tetapi waktunya Tuhan. Begitu juga dengan kesaksian Ibu Grace yang sangat membangun, yang ingin menjadi berkat di tengah-tengah keluarga Kristen yang sesungguhnya perlu bertobat, ya, perlu berubah hidupnya untuk menunjukkan kemampuan Yesus dan kemampuan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini sesuatu yang sangat memberikan dampak dan pengaruh dalam hidup kita yang hadir dan yang didorong oleh kuasa Tuhan untuk bersekutu hari ini di hadapan Allah. Nah, melalui firman Tuhan juga hari ini, kita bisa merenungkan, saudaraku, bagaimana kemampuan kuasa Yesus itu sendiri untuk dia nyatakan bagi orang-orang yang merindukan dia. Kuasa Tuhan itu nyata bagi mereka yang merindukan Tuhan. Ya, saya mau katakan ini. Ini Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Ini adalah orang yang haus dan rindu akan Tuhan. Mereka ini datang rame-rame, saya tahu mereka rindu melihat kuasa Tuhan. Sebab kalau kita lihat pada ayat yang pertama, ayat yang kedua kita baca, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit.
Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang kedua itu menunjukkan bagi kita bahwa orang-orang yang ikut ini ada satu kerinduan hati datang melihat Yesus, menyaksikan mujizat Yesus, dan rindu juga untuk merasakan mujizat itu. Bukan hanya ingin dengar. Nah, kekuasaan Tuhan, kemampuan Yesus dalam melakukan pertolongan dalam hidup manusia, dalam hidup kita, saudaraku, yang diharapkan pertama adalah ada rasa haus, ada rasa rindu, ada rasa ingin, saudara, yang ada dalam hidup kita. Sehingga rasa ingin itu, rasa haus itu yang mendorong kita datang kepada Tuhan. Itu yang mendorong kita untuk kita memohon belas kasihan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau tidak ada rasa rindu dan rasa haus, seperti didorong-dorong. Saya ini sebagai seorang gembala. Saudara, kalau kita melihat, saya perhatikan jemaat. Jemaat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau seringkali, kalau kita nggak jenguk sebagai seorang gembala, dan kadang mereka kasih alasan, kami tidak bisa datang ke persekutuan, lupa jadwal, Pak. Kami tidak bisa hadir di ibadah, Pak. Terlalu sibuk dan banyak hal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa? Saya sebagai seorang hamba Tuhan melihat, sebetulnya bukan karena banyak pekerjaan, bukan karena banyak segala sesuatu yang mereka kerjakan sebetulnya untuk menjadi hambatan bagi mereka datang kepada Tuhan. Sebetulnya ada sesuatu, yaitu hal yang harus diubah dalam hidup, yaitu harus ada satu ketertarikan, kerinduan yang luar biasa dalam hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kalau manusia memahami bahwa hidupnya ini ada oleh karena Tuhan, maka dia pasti akan lebih mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Dia akan rindu untuk bertemu Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memuliakan Tuhan melalui doa, melalui ibadah mungkin di hari Minggu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, lewat kerinduan hati ini sebetulnya itu yang memotivasi kita lewat tuntunan Roh Kudus, lewat firman yang telah kita terima, yang memotivasi kita untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi dan datang untuk bertemu Yesus dan melihat kemampuan-kemampuan Yesus dalam hidup kita untuk dia bekerja membela hidup kita. Orang yang ribuan orang ini, mereka memiliki kerinduan yang luar biasa datang kepada Yesus. Yesus mengajar, memberitakan firman bagi mereka. Karena yang utama bagi Yesus bukanlah roti dan bukanlah ikan. Tetapi yang pertama bagi Yesus adalah bagaimana supaya terpenuhi amanat agung untuk memberitakan kabar baik dan memenangkan jiwa bagi Kristus. Itu poin utama. Itu poin utama. Karena firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaannya dan kemuliaannya. Roti dan ikan pasti akan ditambahkan. Kebutuhan pasti akan diberikan oleh Tuhan. Sehingga Yesus tidak menyanyiakan waktu dia mengajar mereka sepanjang hari tentang firman Allah. Dia mengajar mereka tentang kebenaran. Dan Yesus sebagai Allah yang memahami, mengerti kebutuhan manusia itu, dia tidak membiarkan mereka menderita. Karena kebutuhan manusia itu ada dua yang sangat-sangat harus untuk terpenuhi dalam hidup kita. Kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa roh, yaitu melalui ibadah seperti yang kita lakukan hari ini. Dan itu Yesus telah lakukan bagi mereka. Itu kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan rohani. Dan yang kedua adalah kebutuhan jasmani. Yang kita makan, minum, pakai. Saudara, ini juga adalah kebutuhan wajib untuk diterima atau dicari oleh manusia, setiap manusia. Itu wajib, saudara. Itu bohong juga itu kalau kita berkata
kita tidak butuh makanan. Nah Yesus melihat keadaan mereka, para pengikutnya ini, saudara, yang berbondong-bondong datang kepadanya. Mereka mulai sempoyongan lapar dari pagi sepanjang hari mendengar pengajaran. Mungkin mereka membawa bekal tadi pagi, namun habis. Ya, dia lihat mereka dalam kondisi lapar, dalam kondisi lelah. Maka dia, kalau kita perhatikan pada ayat yang kelima itu, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan memberi supaya mereka ini dapat makan. Ini buktinya bahwa Yesus tidak membiarkan orang kelaparan. Amin. Ini buktinya bahwa Yesus tidak membiarkan orang susah. Nah, dia mau genapi firman-Nya bagi mereka. Karena bagi yang mencari dia, pasti diberkati juga secara finansial. Dicukupkan. Sehingga dia menyampaikan kepada Filipus, di mana kita cari. Saya tidak mau orang ini pergi dalam kondisi lapar. Mereka telah capek sepanjang hari menerima makanan rohani. Tapi saya sebagai guru, saya memberi mereka makan supaya mereka kenyang dan pulang dengan sukacita. Mereka kenyang makanan rohani yang telah saya sampaikan. Dan wajib pun mereka kenyang makanan jasmani. Untuk itu, di mana kita ambil makanan supaya mereka bisa makan, saudara. Nah, kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 maksud saya, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Waktu Filipus mendengarkan informasi dari gurunya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Filipus bingung. Dia bilang, di mana kita ambil roti sebanyak ini? Tidak mungkin, apalagi ini sudah sore. Ini mereka ada di tempat yang jauh, bukan tempat dekat kota. Sehingga Filipus berkata, tidak mungkin, ini mustahil. Mustahil ini, guru. Kenapa bisa muncul di pikiranmu seperti ini? Memberi beban kepada kami. Dan sekalipun ada yang jual, bagaimana cara ngambilnya? Dengan orang sebanyak ini, membawa ke atas gunung ini. Ya, makan orang 5.000, ini berapa ratus kilo, mungkin ton, kami tidak mampu angkat. Kami tidak bisa. Sehingga Filipus mulai memakai akal pikir manusianya. Dan saudara, sebetulnya Yesus, saudara, melakukan ini. Dia ingin menguji Filipus. Sejauh mana dia menangkap, yaitu pengajaran selama ini. Dan sejauh mana dia menangkap, yaitu mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus terhadap orang-orang banyak. Orang banyak yang haus, yang rindu akan Tuhan. Rupanya Filipus, saudara, tidak nangkap 100% pengajaran Yesus. Yesus ingin evaluasi Filipus. Evaluasi dia punya nalar dan kemampuan iman dalam mengikut dia. Buktinya nanti kalau kita lihat pada ayat yang ke-6 itu cukup jelas. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, mencobai Filipus. Sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Rupanya dia coba Filipus. Dia uji Filipus supaya Filipus naik tangga, naik tingkat, saudara. Dianggrek Filipus imannya. Saudaraku, dalam suasana ujian itu, Filipus kelabakan, saudara. Dia tidak mampu karena memang dia manusia. Kadang-kadang kita dalam mengikut Tuhan, Allah izinkan ujian. Seringkali kita pusing dan kelabakan juga. Kadang seperti Filipus ini. Namun, kalau kita yakin bahwa Yesus mampu dalam ujian itu, saudara, jangan lari kepada yang lain. Larilah kepada Yesus. Sumber
segala pengetahuan dan kemampuan untuk menolong dan membela kita. Dalam ujian sebetulnya itu Tuhan izinkan seringkali, bukan dia benci kita, tapi dia rindu kita lebih maksimal. Dia rindu kita lebih excellent di hadapan Allah. Dia rindu kita sebetulnya untuk lebih bergantung kepada dia. Ujian-ujian tidak pernah berhenti. Kita hamba-hamba Tuhan, jemaat, saudaraku, pelayan Tuhan, ujian itu sering Tuhan izinkan terjadi. Nah, hari ini saya mau sampaikan, Tuhan tahu kemampuan kita, karena Dia adalah Allah untuk menolong kita. Dan juga sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani di desa, punya banyak. Tapi saya tidak mau bawa kepada manusia, saya mau bawa kepada Tuhan. Karena Yesus mampu, saya tahu Yesus mampu menolong, membela segala perkara yang kualami. Dalam pelayanan, dalam menghadapi saudaraku, tanggung jawab yang Tuhan beri. Ya, saya mau belajar untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Yesus yang mampu membela. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemampuannya itu nyata. Waktu Filipus menyerah dan tidak mau, saudaraku, mengingat kembali bagaimana kemampuan Yesus. Kalau Filipus sebetulnya sudah tahu jawabannya, kan boleh dia katakan kepada Yesus, engkau kan Allah. Baru kemarin kulihat engkau bisa membangkitkan orang mati. Masa sekecil ini guru tidak bisa mampu kau lakukan? Lakukanlah guru apa yang kau lakukan. Tetapi Filipus, karena ini berat beban, lupa dia siapa yang berbicara dengan dia. Lupa dia kuasa yang berbicara dengan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi beruntung waktu itu ada seorang murid yang lagi nguping waktu dia dialog dengan Filipus. Kalau kita lihat pada ayat 8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara, rupanya di antara mereka ada seorang anak kecil. Dan Andreas melihat anak kecil ini bawa roti 5 ketut dan 2 ikan. Yang lain dia nggak dapat. Di tengah-tengah orang, ribuan orang, dia masih ingat seorang anak kecil ada bekal sedikit. Ini bekal untuk dia makan. Saya tahu ini. Entah itu tadi dititip oleh orang tuanya dari rumah atau gimana, sehingga sisa sore hari masih ada 5 dan roti dan 2 ikan. Namun hal yang kecil sederhana ini, Yesus mampu mengubah. Yesus mampu mengubah. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-10, kata Yesus, serulah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Garis bawahi ayat 11 itu bagian A, Bapak Ibu. Lalu Yesus mengambil roti itu. Waktu diberitakan bahwa ada ikan, ada roti dari seorang anak kecil, maka Yesus mengambil roti dan ikan itu. Waktu dia ambil, saudara, maka roti itu dan ikan pindah tangan. Dari tangan manusia, tangan anak kecil ke tangan Filipus, pindah ke tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang mampu. Itu berat untuk memindahkan ini sebetulnya. Bisa saja anak ini ngomel. Kenapa diambil saya punya roti, itu kan untukku. Saya tidak mau kasih. Sebentar aku lapar, aku mau pulang, ini aku mau makan di jalan. Saudara. Tetapi ini anak kecil ini luar biasa. Dia juga tidak nangis, nggak dicatat di sini dia nangis, dia merontak. Nggak dicatat, diikat dia sama Filipus dan Andreas supaya roti itu bisa diambil, saudara. Tapi saya tahu anak kecil ini ikhlas memberikan roti ini. Haknya. Ini 100% dia kasih, saudara.
Bukan hanya 10%, 100% pindah dari tangannya ke tangan Yesus. Pindah dari tangan manusia ke tangan Tuhan. Waktu pindah dari tangan manusia ke tangan Tuhan, lewat tuntunan seorang hamba Tuhan, Andreas. Saudara, yang terjadi kalau kita lihat pada 11 itu, saudara, ya, itu mereka tercukupkan. Bahkan ayat-ayat berikut itu roti dan ikan lebih 12 bakul. Dan 5.000 manusia kenyang. Itu hanya laki-laki. Belum terhitung anak-anak dan perempuan. Saudara, poin nilai rohani yang saya lihat di sini adalah keikhlasan hati seorang anak kecil untuk dipindahkan, diambil roti ini, pindah ke tangan Yesus. Dan di sanalah kemampuan Yesus nyata. Di sana kemampuan Tuhan nyata. Di sana mujizat Tuhan nyata. Saudara, kadang-kadang kita ragu, sering ragu dalam menghadapi suasana yang kadang-kadang sulit bagi kita. Tapi ini saya sangat diberkati dengan anak kecil ini. Waktu dia melepaskan haknya, dia tahu itu milik Tuhan. Semua kita punya ini milik Tuhan. Apapun kesehatan itu juga milik Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk melepaskan, misalkan kalau Tuhan izinkan itu, saudara, itu agak berat memang ya. Tapi di saat itu dilepaskan oleh anak kecil ini, maka berubah yang kecil itu menjadi besar, yang sederhana menjadi dahsyat. Dan bukan hanya dia yang kenyang, dan kenyang juga orang sekelilingnya. Menjadi berkat bagi Filipus tadi yang ragu-ragu dengan pertolongan Tuhan. Dan termasuk Andreas yang menunjukkan kepada Yesus ada roti dan ikan. Dia menjadi saksi. Anak kecil berbicara kesederhanaan, kepolosan. Anak kecil berbicara sesuatu yang murni. Pernah Yesus katakan, siapa yang tidak menyambut seorang anak kecil ini, dia tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita gumuli, mari kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, kita yakin, mampu menolong kita, membela kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak berpanjang lebar firman Tuhan ini. 2 poin ini yang sangat memberkati saya bagikan hari ini. Yang menjadi dasar bagi kita. Untuk kita sharing bersama tentang firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Si Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur bagi Tuhan atas kasih anugerah dan waktu yang Kau beri. Boleh kami hari ini mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Untuk kami diingatkan kembali bahwa Engkau Allah yang berkuasa, mampu melakukan segala perkara. Karena Engkau adalah Tuhan, bukan manusia yang terbatas. Tolong kami Tuhan untuk kami memahami firman-Mu. Dengan keterbatasan kemampuan pikiran kami, di dalam mengakui bahkan melakukan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Tuntun kami Roh Kudus, sehingga firman-Mu terus berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Hamba-Mu terbatas menyampaikan isi hati Tuhan melalui firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memeteraikan dalam hati kami semua yang mendengar firman hari ini. Kami tahu banyak beban, banyak pergumulan-pergumulan yang kami hadapi di akhir-akhir ini. Ini adalah akhir, kami lihatnya adalah suasana akhir zaman yang tidak menentu. Tapi kami tahu kemampuan-Mu mampu menolong kami. Tidak pernah Engkau membiarkan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat persekutuan di famili keluarga ini Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Kominggoan ya Tuhan, yang telah Engkau taruh hati, beban untuk persekutuan ini. Urapi terus dia. Pakai terus dia Tuhan untuk menjadi saksi berkat di tengah-tengah bangsa ini, Indonesia ini, melalui persekutuan yang ada. Dan semua para hamba-hamba Tuhan yang ada. Biarlah lewat persekutuan ini, hadirlah kuasa Tuhan. Dan menjadi saksi di tengah-tengah negeri ini. Untuk memberitakan kabar baik, menjangkau jiwa, dan memberi kepastian bagi jiwa-jiwa yang jauh daripada Tuhan. Bahkan yang belum mengenal Tuhan, lewat pelayanan ini dijangkau jiwa untuk Tuhan. Terima kasih berkati kami semua yang hadir pada sore ini. Kau tahu segala beban kami, pergumulan kami, kerinduan hati kami. Tuhan tolong bela kami dengan cara-Mu sendiri. Kalau ada yang sakit di antara kami, nyatakan bahwa Engkau Yesus yang mampu menyembuhkan kami. Engkau jamah sembuhkan kami dalam nama Yesus. Kalau ada yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik karena Engkau Yesus yang mampu melakukan segala perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin, ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kalau ada pergumulan-pergumulan yang lain, Engkau ambil alih dengan cara-Mu sendiri. Terima kasih. Ini doa kami. Ini ucapan syukur kami lewat firman yang telah kami dengar pada sore hari ini. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, kami kembalikan kepada Pak Pendeta Kominggoan. Ya, terima kasih untuk hambanya. Luar biasa ya. Hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Elipatigea yang sudah memberkati kita semua ya. Terima kasih. Segala sesuatu, ya terima kasih Pak Pendeta Elipatigea ya. Memang segala sesuatu Tuhan Yesus itu mampu ya. Kita yang sebagai orang percaya harus tetap mengandalkan Tuhan ya. Yeremia 17 ayat 7 ya. Diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan ya. Karena ada sebuah lagu ya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Ya, amin. Tulisnya gimana lagunya? Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus memberiku kepastian. Amin. Ya, kita harus andalkan Tuhan. Ya, memang kita nggak tahu ujungnya pandemi COVID ini sampai kapan ini ya. Begitu luar biasa ya. Tapi saya percaya ini seizin Tuhan. Kalau kita tetap berharap, kita berdoa ya, rajin berdoa ya, rajin bermazmur kepada Tuhan, apalagi kalau kita melalui ibadah family ministry ini ya, yang ibadahnya setiap hari loh, ya. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah malas ya. Karena saya pegang itu di Keluaran 19 ayat 5. Kalau kita cinta mendengar, kesukaannya kita mendengar firman Tuhan, itu kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan Yesus sendiri. Ya. Karena dia paling suka kalau lihat anak-anaknya dari surga, dia lihat, wah ini luar biasa, selalu hadir, selalu setia ya, selalu melakukan apa yang menjadi bagian kita ya. Untuk apa? Untuk kita juga selain mendengar kebenaran firman Tuhan, kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Ya, saya percaya semua anak-anak Tuhan yang hari ini hadir pasti mau hidupnya diberkati Tuhan. Amin. Ya. Oleh sebab itu, ayo kita bahu-membahu, ya, seia, sekata, sepikir, sejiwa, ya, membangun bait Allah yang kudus. Tidak ada perpecahan, ya, tidak ada apapun bentuk yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati, ibadah kita semua. Amin. Ayo kita jadi pelaku firman. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita.
cuma satu, tujuan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Ya, karena Dia selalu menyertai hidup kita, tidak sekalipun Dia meninggalkan kita, dan kasih setia Tuhan itu sepanjang hidup kita. Amin. Terima kasih untuk hambanya. Sebelum doa syafaat, tolong Bapak Nicholas Yang untuk menyanyikan sebuah lagu. Setelah itu Ibu Grace siap-siap untuk doa syafaat dan bincang-bincang dipimpin oleh Pendeta Lukman Manik. Tuhan Yesus memberkati. Speakernya belum dibuka, Pak. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pastor Komingguan, dan juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Elifat Gea. Terima kasih, hari ini luar biasa ketika firman ini dinyatakan. Saya percaya karena 5 roti dan 2 ikan itu adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tiada mustahil. Maka memang betul segala apapun yang terjadi hari ini, kapanpun, dimanapun, ada Tuhan yang menyertai kita. Kalau hari ini kita boleh hidup, pagi, siang, sampai menjelang istirahat nanti, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diakan dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diakan dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diakan dan dipulihkannya. Ku diakan dan dipulihkannya. Haleluya, amin. Ya, saya kembalikan gambarnya. Terima kasih. Silakan Bu Grace. Ya, kita masuk dalam doa syafaat.
Tidak putus kami menaikkan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Sungguh Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami,